Salam properti, ketemu lagi dengan saya Maria Fitri, properti expert yang mempunyai pengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Saat ini saya sedang berada di dalam kawasan Kota Mandiri dengan luasan ribuan hektar yang ada di Bekasi. Kamu tahu nggak tempatnya di mana? Kalau para warga Bekasi dan sekitarnya udah hatam banget nih tentang kawasan Kota Mandiri ini. Ya, ini adalah Kota Mandiri Harapan Indah. Kalau di Harapan Indah nih udah terkenal banget sama aneka kulinernya, mulai dari yang kaki lima sampai dengan yang restoran bintang 5 tuh semuanya ada lengkap di sini. Perbankannya pun nggak kalah lengkap nih, semua bank kayaknya rata-rata udah ada deh di Kota Harapan Indah ini. Selain itu juga aneka kebutuhan sudah lengkap banget. Informa aja udah ada nih living plazanya. Nah, bagi kamu yang pingin tahu tentang update rumah-rumah yang ada di Kota Harapan Indah, simak video ini sampai dengan selesai karena saya akan membahas salah satu klaster terbaru dari Kota Harapan Indah. Di dalam klaster Nismara ini pastinya akan dilengkapi berbagai fasilitas bintang 5 nih teman-teman. Mulai dari ruang terbuka hijau atau green belt, jadi ada aneka taman-taman yang terbuka ya teman-teman. Lalu juga ada amphitheater dan juga community hall yang pastinya ada children playground dan juga basketball court nih teman-teman. Jadi ada lapangan basket di dalam klasternya ya. Area ini juga pastinya akan diawasi dengan security gate 24 jam nih teman-teman. Kali ini kita mau melihat-lihat untuk show unit klaster Nismara yang ada di Kota Harapan Indah nih teman-teman. Klaster terbaru yang harga rumahnya itu mulai dari 1 miliaran aja nih teman-teman. Nah, cicilannya pun masih terjangkau banget mulai dari 7 juta rupiah per bulan. Untuk kamu yang ingin KPR juga masih ada subsidi DP 5% loh. Jadi bagi kamu yang KPR-nya pertama, nah bisa banget beli rumah ini tanpa DP dengan bermodalkan hanya booking 10 juta rupiah aja. Ini adalah tampak depan dari show unit rumah tipe Yasa klaster Nismara nih teman-teman. Dengan luas tanah 66 meter persegi yang tipe badan, kalau yang tipe sudut seperti rumah contoh ini 103 meter persegi. Dan luas bangunannya 78 meter persegi. Untuk rumah ini nih fasa tampak depannya bisa kita lihat ya di belakang saya. Rumah ini mengusung konsep modern minimalis dengan sentuhan tropis nih teman-teman. Kalau bisa kita lihat di fasa tampak depannya ini menggunakan garis-garis geometris dan warna-warna yang modern masa kini nih. Warnanya abu-abu tua, abu-abu muda, hitam dan juga putih. Jadi teman-teman bisa lihat bener-bener tipe-tipe yang disukai oleh generasi milenial maupun Gen Z seperti kamu ya. Dengan luas tanah 66 meter persegi untuk tipe badan, rumah ini mempunyai dimensi lebar 6 meter dan panjang 11 meter. Tapi kalau kamu membeli yang tipe sudut, seperti yang ada di rumah contoh ini, di bagian sebelah kiri atau kanannya nanti kamu akan mendapatkan tambahan lahan untuk taman samping rumah kamu. Nah, kita lihat ya, di sekarang ini saya sedang berada di area carportnya. Carport di sini cukup luas nih teman-teman, jadi bisa untuk memuat satu mobil besar dan juga satu motor di sini. Nah, di bagian lantainya ini sudah dilapisi dengan homogeneous style berukuran 60x60 dengan perpaduan warna abu-abu tua, hitam, abu-abu muda dan juga sedikit kekreman nih teman-teman. Di bagian atasnya untuk tipe yang besar ini kalian bisa lihat sudah dilengkapi dengan kanopi yang terbuat dari besi, dicat berwarna abu-abu muda dan juga atapnya dari kaca seperti ini nih teman-teman. Nah, di bawah carport ini adalah area untuk septic tank dan juga ada bak kontrol nih teman-teman. Di sebelah kanan saya ini sudah disiapkan juga di bagian depan menuju ke area carport ini satu keran air seperti ini. Jadi bisa buat nyuci mobil ya di bagian area carport ini. Fasad dari tampak depan tembok rumah ini di lantai satunya, lihat nih, memakai warna-warna abu-abu muda dan juga abu-abu tua kombinasi, serta ada tali air vertikal seperti ini nih teman-teman. Nah, di bagian sebelah kiri daripada carport bisa kita lihat ya,
Di sini ada box yang berfungsi sebagai penomoran unit, juga berfungsi sebagai tempat untuk meteran listrik dan juga meteran air nih teman-teman. Menaiki beberapa anak tangga bisa kita lihat ini masih ada ya taman bagian depan rumah kalau kalian beli yang tipe badan, dan ke area sebelah samping sudut seperti ini kalau kamu membeli tipe yang hook seperti ini nih. Menuju ke pintu utama dari area carport kita naik satu step. Nah, di bagian depan daripada pintu utama ini ada area duduk-duduk seperti ini nih teman-teman, dengan sedikit tempat untuk pot bunga seperti ini nih teman-teman. Bisa ditanami dengan bunga-bunga maupun tanaman yang hijau seperti ini, menjadikan area tampak depan rumah kamu makin asri pastinya. Nah, area untuk tempat duduk-duduk ini bisa dipakai untuk kamu menikmati pemandangan sore di bagian depan rumah kamu, atau bisa juga loh sebagai area untuk kamu pakai sepatu. Nah, sekarang kita mau memasuki rumahnya ya. Ini adalah pintu depan rumah ini. Di pintu ini kita bisa lihat berwarna abu-abu tua dan pinggirnya terbuat dari aluminium dengan warna abu-abu tua, juga sudah dilengkapi dengan sistem smart door lock seperti ini nih teman-teman, yang bisa diakses menggunakan pin sidik jari, kartu, ataupun bisa menggunakan kunci analog biasa. Kita masuk yuk. Di sebelah daripada pintu utama nih bisa kita lihat ya, sudah dilengkapi dengan dua panel jendela yang besar-besar seperti ini. Jadi untuk penerangan yang ada di lantai satu ini sudah bisa melalui jendela itu. Kalau misalnya rumah ini siang-siang kamu nggak nyalakan lampu, udah bisa terang banget ya. Selain itu sirkulasi udara juga maksimal banget kalau kamu membuka jendela yang menuju ke carport halaman depan daripada rumah ini. Memasuki rumah ini di lantai satu ini bisa kita lihat ya, saya sedang berada di ruang tamunya. Di rumah contoh ini enak banget. Rumahnya ini lebar 7, tapi menurut saya tuh kesannya tuh luas banget loh. Ini salah satu rumah yang udah saya review dan menurut saya oke banget untuk layoutnya nih teman-teman. Kalian wajib banget sebelum membeli rumah, kalian harus ngeliat rumah yang satu ini. Nah, untuk ruang tamu ini ya bisa kita lihat, ruang tamunya ini tersambung langsung juga, terkoneksi langsung tanpa sekat dengan ruang makan dan juga dapur bersihnya. Nah, 3 ruangan ini yang menyatu ini itu mempunyai luasan dimensi sekitar lebarnya ini 5,5 meter dengan panjang kurang lebih 5 meteran nih teman-teman. Tapi kerasa spacious banget. Di ruang tamu yang ada di rumah contoh ini sudah ditaruh untuk sofa 2 seater seperti ini nih, masih lega banget. Di sebelah kanannya masih ada coffee table, dan di bagian sebelah kiri atau seberang daripada sofa ini adalah area untuk menonton TV ya. Dengan di bagian bawahnya itu ada meja TV dan juga ada ambalan seperti ini. Walking areanya nih, walking space-nya ini nih bener-bener masih gede banget nih teman-teman. Jadi nggak perlu saya harus bingung takut kena sebelah kanan atau kiri daripada furniture yang ada di ruang tamu ini. Nah, kalau untuk kalian yang membeli tipe sudut yang seperti di rumah contoh ini, juga terdapat jendela yang menghadap ke area taman samping ya daripada rumah ini. Jendela ini juga bisa dibuka tutup nih. Jadi sirkulasi udara kalau untuk di rumah sudut pastinya lebih oke lagi ya, karena punya 2 jendela menghadap ke depan dan juga ke samping. Nah, di lantai satu ini juga sudah dilengkapi nih teman-teman dengan 1 kamar tidur di lantai satunya ini. Nah, kamar tidur di lantai satu ini lucu nih, karena menggunakan divider dari pintu lipat yang terbuat dari kaca dengan frame aluminium seperti ini. Jadi di sebelah kanannya itu ada pintu geser, di sebelah bagian depan ini adalah pintu lipat seperti ini nih. Nah, semuanya terbuat dari kaca dan framenya aluminium dengan listnya ini berwarna abu-abu tua seperti ini nih teman-teman. Dimensi untuk kamar ini itu 2,5 meter dikalikan dengan 2,5 meter, dan sudah dilengkapi juga dengan 1 panel jendela menghadap ke taman belakang seperti ini nih. Ini bisa kamu jadikan juga sebagai ruang kerja nih kalau kamu nggak membutuhkan kamar tidur di lantai 1. Biasanya yang membutuhkan kamar tidur di lantai 1 itu adalah yang tinggal bersama orang tua ya, atau bisa kamu jadikan juga sebagai kamar tamu nih teman-teman. Tapi kalau kamu jadikan sebagai ruang kerja kayak gini, enak banget nih. Apalagi misalnya ada acara di rumah, jadi ruangan ini terasa lebih spacious lagi. Kesannya ruang tamunya nih nyambung ya sampai ke area home office kamu seperti ini nih. Di bagian sebelah kiri, karena ini rumah sudut, masih terdapat jendela samping juga nih menghadap ke taman samping rumah. Nah, kita sekarang ngeliat yuk di bagian ruang makan dan juga dapurnya.
Di bagian meja makan ini untuk 4 seater atau 4 kursi masih bisa kita berjalan-jalan leluasa ya teman-teman. Nah, kalau misalnya di bagian sebelah kiri ini, kalau kalian nggak butuh island seperti ini, bisa banget kalian menambahkan kursi di area sebelah kanan ataupun kiri, ataupun mau yang lebih panjang, jadi bisa dapat 6 kursi juga masih muat banget ya untuk ruang makan ini. Nah, di bagian kanan ini adalah dapur bersihnya. Nanti kalian dapurnya itu tabletopnya seperti biasa ya, tabletop biasa dari keramik. Nah, kalau untuk di rumah contoh ini udah diganti oleh interior menjadi model kayak marmer seperti ini nih. Kalau backsplash-nya juga dibikin model marmer juga kayak gini. Ini sebenarnya granit ya, tapi granit ini mempunyai motif putih dengan semburat warna abu-abu seperti marmer kayak gini nih teman-teman. Bagian atas dan bawah ini adalah tambahan interior. Ini ada kitchen set bagian atas dan juga bagian bawah. Di sini ada lemari dan juga ada laci-lacinya. Di bagian sebelah kiri ini juga ada untuk menaruh kulkas seperti ini nih teman-teman. Jadi udah cukup spacious banget ya. Ada bagian masak juga, ada 3 tungku pun udah muat banget nih di bagian dapur ini. Nah, untuk di bagian belakangnya masih ada sisa lahan nih teman-teman, sekitar 1 meter dikalikan dengan 4 meter. Bisa dijadikan sebagai taman belakang atau dijadiin laundry area kayak gini nih. Nah, kalau di rumah contoh ini bisa kita lihat ya, sebelah kanan ini ditambahkan vertical garden seperti ini. Lalu terdapat bagian atasnya ada topian. Topiannya ini di bagian tengahnya ini lubang ya teman-teman, jadi masih ada lubang hawanya. Kalau kamu kepingin supaya nggak tampias, bisa banget nih kamu tambahkan kanopi di sini. Zaman sekarang banyak banget yang jual atap yang bisa dibuka tutup itu loh. Antara ruang makan, dapur, dan juga sisa lahan yang di bagian belakang ini dipisahkan oleh pintu sliding seperti ini nih teman-teman. Jadi ada pintu sliding kaca yang pinggirannya terbuat dari frame aluminium seperti ini nih teman-teman. Jadi kalian nanti akan mendapatkannya itu bagian bawahnya itu tanah ya teman-teman. Jadi ini bisa ditanami atau mau dibikin jadi ada tempat pijakan kaki seperti ini nih, bisa banget ditambahin batu-batuan dan juga ada konkret ataupun semen yang bisa buat pijakan seperti ini, atau mau ditambahin keramik juga boleh banget nih teman-teman. Dan di pojok sini adalah area untuk menaruh mesin cuci seperti ini atau area laundry ya teman-teman. Nah, di sini sudah dilengkapi juga dengan 1 keran air dan juga 1 power outlet. Nah, di bagian atas ini bisa kalian manfaatkan juga untuk ambalan-ambalan, sehingga mau naruh misalnya deterjen, pewangi, ataupun hanger baju dan jepitan untuk jemuran masih bisa banget ya. Nah, di bagian kiri ini bisa kalian manfaatin juga loh. Selain sebagai taman vertikal seperti ini, juga bisa sebagai area untuk menjemur. Tinggal tambahin aja nih jemuran yang bisa ditarik-tarik yang nempel di bagian dindingnya. Nah, sekarang kita lihat yuk, untuk di lantai 1 ini juga sudah dilengkapi dengan 1 kamar mandi. Nah, di bagian sebelah kanan saya ini, di sebelah daripada dapur, terdapat 1 pintu kamuflase bagian dari interior kayak gini. Nanti kalian dapatnya itu pintu biasa ya teman-teman. Pintu ini bila dibuka adalah pintu menuju ke kamar mandi yang ada di lantai 1. Kamar mandi yang ada di lantai 1 ini cukup fungsional ya teman-teman, walaupun mempunyai dimensi lebarnya sekitar 0,85 meter atau 85 cm dikalikan dengan 2 meter seperti ini nih teman-teman. Nah, di dalam kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan 1 toilet duduk dan juga jet washernya, dan juga ada area untuk kita mandi yang sudah dilengkapi dengan shower dan juga keran air seperti ini. Untuk kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan 1 floor drain di dekat daripada area shower. Untuk dinding dan juga lantai di kamar mandi ini sudah dilapisi dengan homogeneous style yang permukaannya ini kasar seperti batu alam berwarna abu-abu terang seperti ini nih teman-teman. Kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan 1 panel jendela kecil menuju ke area laundry di belakang. Sekarang kita sudah selesai membahas semua ruangan yang ada di lantai 1, kita langsung naik ke lantai 2-nya yuk. Tangganya ini sendiri menghadap ke bagian depan rumah ya teman-teman, jadi melewati dapur dan juga area ruang makan, kalian bisa langsung ketemu dengan tangganya seperti ini. Nah, tangga yang modelis begini nih enak banget nih, karena model tangganya ini bisa ditutupi dengan interior kayak gini, sehingga nggak kelihatan ya dari bagian ruang tamu maupun ruang makan. Interior yang ada di rumah contoh ini menurut saya sih oke banget nih, bisa banget kalian contek buat rumah kalian, terutama kalau kalian mau beli tipe Nismara yang seperti ini.
Memasuki area tangga ini, lagi-lagi di sebelah kiri saya terdapat satu panel jendela nih teman-teman untuk menerangi area tangga ini. Dari jendela ini cahaya matahari bisa langsung menerangi area tangga seperti ini. Selain ini, bila jendela ini dibuka bisa untuk sirkulasi udara menuju ke lantai 2 juga ya. Nah, di area tangga ini kita bisa lihat di bagian sebelah kiri dilengkapi dengan railing yang terbuat dari besi yang menempel ke bagian dinding, dan juga di atasnya ini ada railing yang terbuat dari kayu ya teman-teman, yang sudah di furnish seperti ini. Di bagian sebelah kanan ini menuju ke area dapur dan juga ruang makan sudah ada pembatas dari besi yang berwarna abu-abu seperti ini nih teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau kalian punya anak kecil, untuk area tangganya aman banget ya. Nih saya udah sampai ke lantai 2-nya. Jarak antar anak tangganya itu nggak terasa terlalu tinggi nih teman-teman, jadi nggak bikin capek ya untuk naik ke lantai 2 ini. Nah lihat nih, di bagian selasarnya ini bisa kita maksimalkan sebagai tempat atau area belajar seperti ini nih teman-teman. Jadi kalau punya anak-anak bisa banget area belajarnya di luar kayak gini, atau area baca bukunya ini memanfaatkan banget ya, karena alley-nya juga cukup gede nih teman-teman. Di bagian atas ini juga sudah dilengkapi dengan 2 panel jendela di bagian lorongnya ya teman-teman. Nah jendela ini menghadap ke bagian halaman belakang rumah nih. Jadi jendela ini berfungsi sebagai penerangan cahaya alami dan juga sebagai sirkulasi cahaya untuk lorong yang ada di lantai 2 ini. Di lantai 2 ini terdapat 1 kamar tidur utama dan juga 2 kamar tidur anak. Jadi total ada 3 kamar tidur ya, dengan 1 kamar mandi di antaranya. Ini sekarang kita lihat dulu untuk kamar tidur utama yang ada di lantai 2 ini. Kamar tidur utama ini terletak bener-bener naik tangga belok kanan langsung ketemu nih teman-teman. Dimensinya juga cukup oke banget, di 3 meter dikali dengan 3,55 meter nih teman-teman. Jadi udah cukup spacious, bisa kamu tempatkan untuk queen size bed seperti ini, masih dapat meja nakas. Di bagian depan ranjang bisa untuk tempat TV dan juga area untuk wardrobe seperti ini atau lemari ya teman-teman. Nah untuk kamar tidur utama ini juga sudah dilengkapi dengan jendela menghadap ke area halaman belakang rumah. Kalau kamu membeli yang tipe sudut seperti rumah contoh ini, juga ada 1 panel jendela lagi menghadap ke area halaman samping rumah. Kalau kamu membeli yang tipe sudut seperti rumah contoh ini, nah di bagian sebelah kiri ini terdapat 2 panel jendela besar yang menghadap ke area taman samping yang bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udara dan juga penerangan cahaya alami tambahan di bagian kamar tidur utama ini. Nah kamar ini juga langsung bisa terkoneksi dengan kamar mandi yang ada di lantai 2 ini ya. Jadi ada 1 pintu geser yang bisa dibuka tutup menuju ke bagian kamar mandinya. Sebenarnya kamar mandi ini adalah kamar mandi sharing nih teman-teman, yang akan dipakai bebarengan dengan anak-anak kalian. Kalau kalian membeli klaster Nismara tipe Yasa seperti rumah contoh ini, kita lihat yuk untuk kamar mandinya. Nih, langsung ketemu dengan kamar mandi yang mempunyai dimensi 1,5 meter dikalikan dengan 2 meter seperti ini nih teman-teman. Jadi ini ada area untuk showernya seperti ini dan juga area untuk toilet duduk dan juga jet washernya. Di area kamar mandi ini kita bisa lihat ya, sudah terdapat power outlet dan juga instalasi air panas, sehingga kamu tinggal menambahkan aja unit water heater kamu bisa taruh karena instalasinya sudah disiapkan nih. Kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan 1 panel jendela menghadap ke bagian samping rumah. Jadi jendela ini fungsinya untuk sirkulasi udara di kamar mandi yang ada di lantai 2 ini ya. Bagian lantai dan juga dinding daripada kamar mandi ini sudah dilapisi dengan homogeneous style 60x60 yang mempunyai permukaan seperti batu alam ini. Nah, ini warnanya sama seperti yang ada di kamar mandi yang ada di lantai 1. Jadi motifnya dan modelnya tuh sama persis ya. Warnanya abu-abu dengan motif batuan alam. Nih, keluar dari kamar mandi ini bisa kita lihat sebelah kanan sudah ada 1 wastafel seperti ini nih teman-teman. Nah, di sebelah kirinya terdapat 2 kamar tidur anak yang bersebelahan langsung. Kita masuk yuk ke kamar tidur anak yang pertama. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama yang letaknya bersebelahan dengan kamar mandi. Kamar tidur anak yang pertama ini sama dengan kamar tidur anak yang kedua dimensinya, yaitu 2,6 meter
meter dikalikan dengan 3 meter. Kita bisa lihat ya, di rumah contoh ini sudah dilengkapi dengan satu meja belajar, ada ranjang untuk single bed, dan juga lemari itu muat banget nih teman-teman. Bahkan masih ada sisa space yang bisa dipakai sebagai area bermain atau area membaca buku di bagian sebelah daripada tempat tidur kamu. Kamar tidur anak ini juga sudah dilengkapi dengan panel jendela yang menghadap ke area fasad depan rumah nih teman-teman. Jadi untuk kamar tidur ini sudah dipikirkan ya untuk sirkulasi udara maupun penerangan cahaya alaminya. Dan kalau kamu beli yang tipe sudut seperti ini, juga ada satu panel jendela lagi menghadap ke taman sudut di bagian samping rumah. Kamar anak yang kedua ini letaknya bersebelahan dengan kamar tidur anak yang pertama. Kita lihat yuk. Kamar ini mempunyai dimensi yang sama ya, 2,6 meter dikalikan dengan 3 meter. Nah, kalau untuk di rumah contoh ini, kamar anak yang kedua ini dimodelin seperti kamar tidur anak perempuan. Jadi didesainnya berwarna pink dengan bunk bed seperti ini nih teman-teman. Jadi kita bisa lihat ya, di bagian bawah bisa difungsikan sebagai area belajar seperti ini. Di bagian kirinya ini bisa dibuat sebagai tempat untuk menaruh buku dan juga area untuk wardrobe atau lemarinya nih teman-teman. Lalu di sebelah kanan saya ini adalah tangga menuju ke area tempat tidur di atas daripada lemari ini teman-teman. Nah, di bagian tangganya ini juga berfungsi ganda sebagai laci untuk storage tambahan. Jadi bisa ditaruh mainan ataupun pakaian yang ingin dilipat. Kamar tidur ini juga sudah dilengkapi dengan dua panel jendela menghadap ke bagian depan rumah. Nih panel jendela yang pertama ini di sini, dan yang satunya di sebelah kanan pojok daripada kamar ini. Nah, fungsinya jadi untuk jendela ini sekali lagi untuk penerangan dan juga sirkulasi udara untuk kamar tidur anak yang kedua ini. Jadi semua pintu yang ada di rumah ini semua menggunakan engineer door dengan warna yang hampir mirip dengan pintu utama, dan kusen yang terbuat dari aluminium berwarna abu-abu tua seperti ini nih teman-teman. Nah, untuk lantainya sendiri menggunakan homogeneous tile 60 x 60. Kalau untuk di rumah contoh ini udah dilapisi dengan vinil yang seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau kamu mau menambah looks-nya supaya upscale, bisa banget kamu tiru warna-warna yang ada di rumah contoh ini. Klaster Nismara ini mempunyai 3 tipe rumah ya teman-teman. Ada tipe Gian, yaitu luas tanahnya itu 66 meter persegi, sama dengan tipe Yasa yang ada di rumah contoh ini, dengan lebar 6 dan panjang 11 meter. Luas bangunannya 65 meter persegi, terdiri dari 3 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi. Lalu ada tipe Yasa seperti yang ada di rumah contoh ini, dengan luas tanah 66 meter persegi, lebar 6 meter dan panjang 11 meter. Luas bangunannya itu di 78 meter persegi, dengan 4 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi. Dan yang terakhir paling besar adalah tipe Zola, yaitu luas tanahnya itu di 78 meter persegi, dengan luas tanah 84 meter persegi dengan lebar 7 meter dan panjang 12 meter. Lalu untuk luas bangunannya itu 98 meter persegi, memiliki 4 kamar tidur dan juga 3 kamar mandi. Masih ada promo-promo nih teman-teman, mulai dari hadiah langsung voucher 5 juta, lalu juga kalian bisa mendapatkan subsidi DP 5% untuk cara pembayaran KPR. Nah, misalnya kamu itu KPR pertama, untuk DP ini bisa 0% loh, karena disubsidi developer 5%. Tapi kalau kamu yang cukup untuk DP-nya 10%, maka kamu hanya membayar 5% DP sisanya aja. Selain itu terdapat promo free BPHTB loh teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Langsung survei bareng aku. Jadi expertizen, kalau kamu pingin banget lihat rumah Nismara ini atau sekedar tanya-tanya, jangan lupa klik nomor yang ada di layar, dan jangan lupa klik subscribe untuk channel YouTube Expert Project supaya kamu bisa mendapatkan update-update berita properti terkini dan terbaru seputar Jabodetabek dan sekitarnya. Bye expertizen!